Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menerangkan eh, dari tugas UAS Sistem Distribusi, yang mana ini adalah UAS terakhir di semester 4. Dan UAS Sistem Distribusi 2 ini memiliki dua soal. Untuk soal pertama saya akan mencantumkannya di dalam Word dan akan saya jelaskan. Untuk soal kedua yaitu berada di Excel nantinya. Untuk soal pertama, jadi kita di sini suruh menjelaskan apa yang telah kita ketahui selama ini tentang seputaran di berbagai macam pelajaran sistem distribusi. Yang pertama yaitu energi listrik. Jadi energi listrik atau yang bisa kita sebut juga dengan tenaga listrik itu adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik, yang mana satuannya adalah ampere, untuk tegangan adalah volt, dan untuk daya adalah watt. Jadi ini berfungsi untuk bisa menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Jadi energi listrik menyalakan peralatan rumah tangga, perkantoran, dan lainnya. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti air, minyak, batu bara, angin panas bumi, nuklir, atau yang terbarukan, dan dan pembangkit listrik tersebut contohnya seperti PLTA, PLTB, PLTD, diesel, PLTM, PLTS, atau disebut dengan sudah juga, atau PLTU atau tenaga uap juga. Nah, adapun untuk yang soal 1B yaitu adalah menjelaskan tentang apa yang telah kita ketahui tentang konsumsi energi listrik. Jadi konsumsi energi listrik ini suatu peralatan listrik yang hanya mengindikasikan jumlah daya listrik yang telah digunakan oleh peralatan tersebut selama periode waktu tertentu. Ukuran energi listrik dalam satuan watt menyatakan jumlah watt yang digunakan dalam satuan waktu tertentu. Nah, adapun untuk soal 1C yaitu identifikasi konsumsi energi listrik. Identifikasi konsumsi energi listrik ini suatu penelitian dari suatu penelitian deskriptif kualitatif, di mana data kualitatif berupa data bentuk angka yang dapat dihitung berupa luas bangunan, biaya penggunaan listrik, jumlah penggunaan alat kelistrikan di setiap ruangan, kemudian dari data tersebut. Nah, adapun tahap langkah penelitian dan ini biasanya di tahun pertama ini akan melaksanakan 5 waktu tahapan, yaitu menetapkan objek rumah tangga khususnya golongan R1 daya 900 PA, dan menginventarisasi beberapa peralatan listrik yang dipakai, menghitung pemakaian kebutuhan energi listrik dalam 1 bulan, menghitung biaya pembayaran beban listrik, dan melakukan identifikasi peralatan listrik yang bisa diminimalisir penggunaannya. Nah, adapun untuk soal 1D yaitu adalah pengetahuan tentang SAIDI dan SAIFI. Nah, di SAIDI itu adalah System Average Interruption Frequency Index, atau bisa disebut dengan SAIFI. SAIFI merupakan nilai indeks rata-rata frekuensi gangguan pada sistem SAIFI, rata-rata jumlah interupsi atau gangguan yang berkelanjutan per konsumen sepanjang tahun. Ini adalah rasio jumlah interupsi atau gangguan tahunan terhadap jumlah konsumen. Nah, adapun untuk SAIFI ini, jadi rumusnya adalah total jumlah gangguan berkelanjutan dalam setahun atau jumlahnya total konsumen. Nah, adapun untuk sistem average atau interruption duration index SAIDI itu suatu nilai indeks rata-rata dari durasi atau lamanya gangguan pada sistem tersebut. Nah, jadi durasi rata-rata interupsi atau gangguan per konsumen pada tahun ini adalah durasi gangguan tahunan berkelanjutan terhadap jumlah konsumen. Jika durasi ditentukan dalam hitungan menit, saya dinyatakan dalam menit gangguan yang dirasakan konsumen. Nah, adapun untuk rumus dari SAIDI untuk menghitung SAIDI ini adalah total durasi atau lamanya gangguan berkelanjutan dalam setahun atau jumlah konsumen.
Saifi dan Saidi merupakan, jadi untuk kesimpulannya, Saifi dan Saidi ini yaitu adalah indeks dari keandalan yang paling banyak digunakan. Survei di Amerika Utara menunjukkan angka Saifi 1,1. Hal ini menunjukkan 1,1 gangguan tahun per konsumen, dan Saidi 1/5 jam dalam waktunya. Nah, adapun contoh di balik selain itu, di Singapura dilaporkan memiliki Saidi 3 menit. Untuk Singapura mungkin ada pengecualian karena wilayahnya yang kecil dan tidak berbentuk kepulauan serta cenderung datar, sehingga permasalahan transmisi dan distribusi tidak begitu rumit dan kompleks. Baiklah, untuk yang soal nomor 2, untuk spesifikasi lebih kelanjutannya menghitung Saifi, saya akan menjelaskannya di Word tersebut, di nomor 2 tersebut. Saya akan menjelaskannya di Excel. Dari penjelasan nomor 2.1, yaitu menjelaskan identifikasi dari pemakaian daya tersebut. Ya, sebentar. Nah, jadi seperti yang telah kita ketahui, ini adalah dinding rumah saya. Ya, pertama kita membuat langkah-langkah membuat rumah sendiri masing-masing. Ya, di sini saya memiliki kamar mandi, terdapat 1 buah lampu, dan di dapur tersebut memiliki saklar tukar dan stop kontak dengan 1 lampu di dapur, dan di luar samping dapur memiliki 1 lampu, dan ada juga di dapur lagi memiliki saklar seri 2 yang terhubung ke lampu garasi dalam garasi dan di luar garasi. Dan ini adalah kamar tidur saya, memiliki 1 buah lampu dengan 1 stop kontak yang disambung melalui ke kamar tidur saya, 1 stop kontak dan 1 saklar lampu. Dan ini adalah ruangan tamu, memiliki 3 lampu ya dengan diserikan. Dan ini ruangan sholat memiliki 1 lampu. Kemudian ruangan kamar tidur tamu memiliki 2 lampu dengan pemakaian saklar seri dengan 1 stop kontak. Dan ini kamar tidur orang tua saya memiliki saklar seri dengan 2 lampu, di kamar mandi 1, kamar tidur orang tua saya 1 dengan stop kontak. Nah, ini terhubung dan ini satu lagi lampu di luar teras. Nah, ini adalah KWH-nya. Nah, jadi langkah-langkahnya, jadi kita harus mengetahui berapa pemakaian dan daya watt dari masing-masing beban. Jadi di sini terdapat teras dengan lampu LED 45 watt, daya per unitnya 45 watt, satuannya 1 PCS dengan daya total 45. Ini kamar tidur adik saya, lampu LED 45 watt, memiliki KKB atau stop 1x200 volt ampere dengan 220 watt PCS-nya. Maka total dari lampu LED 45 watt dan daya totalnya 45, dan ini daya totalnya 200. Maaf, ini seharusnya 200. Ya, ini seharusnya 200 ya. 200. Nah, adapun untuk kamar tidur tua saya, lampu LED 45 watt, jadi yang digunakan adalah 2. Ini seharusnya 2, maka tepatnya 90 watt dengan satu PCS yang 45, dan pemakaiannya ada 2 di 90 watt daya yang terpakai dengan KKB dengan stop kontak 200 watt per PCS-nya. Ini kamar tidur tamu dengan lampu LED 45 watt, 45 watt dengan satu per PCS-nya 45 watt, dan penggunanya 2, jadi 90 watt dengan daya total 90 watt dengan stop kontak 1 buah, 1 PCS-nya 200 daya. Kemudian di dapur ada lampu LED 40 watt, PCS 40 dan pemakai cuma 1 40, kulkas 120 watt,
130 watt dengan pemakaian cuma satu, jadi 130 dengan stok kontak 2, maka daya totalnya 400 dengan PPDC 200 watt. Dan Magicom, pemakaian Magicom 95 dengan daya total 355, dan kamar mandi lampu LED 25 watt, maka dapat daya totalnya 25 karena pemakaiannya cuma satu. Dan di ruang tamu lampu LED nya 50 watt ya, 50 watt, 50 watt, dan pemakaiannya cuma satu, jadi total dayanya 50. Stok kontak 1, total daya stok kontak 2 dengan total daya 400, per unitnya 200, kipasnya 100 watt, dan per unitnya 100, dan daya totalnya 100. Televisinya 100 watt dengan total daya 100 dengan per unit 1, dan garasi lampu LED 45 watt dengan pemakaian 1, total daya 45. Dan di ruang sholat terdapat lampu LED 45 watt dengan daya totalnya 40. Nah, jadi ini adalah langkah-langkah dalam mengidentifikasi konsumsi energi yang terdapat dalam rumah saya. Inilah dia ya, ini adalah volumenya, ada daya per unit, satuan, volume, daya total, dan ini adalah jenis berubahnya ya. Itu adalah identifikasi dari untuk menentukan perhitungan konsumsi energi yang terdapat dalam rumah saya. Baik, saya akan menjelaskan dari penjelasan dari nomor 2.2, yaitu gardu pasang dalam. Jadi di sini dapatkan denah dari grup, yaitu gedung akademik, lab bengkel mekanik, gedung elektro, gedung sipil, dan gedung F kuliah, dan gedung PKM. Nah, di sini ada beberapa tabel dari perhitungannya ya, dan penggunaannya tabel tersebut. Di sini ada pengantar, ukuran, kilo KHA-nya, panjang dari mesin tersebut. Terus ada daya beban, kapasitas terpasang, kapasitas arus, kapasitas daya, dan adapun kapasitas terpakai, yaitu kapasitas arus dan kapasitas daya juga. Nah, jadi contoh dari gardu distribusi ya, ini dana dari gardu distribusi. Nah, melalui emisi B, terus gedung akademik dengan menggunakan kabel NYFGY 4x120 yang isi 4 dengan diameternya 120 mm kuadrat dengan hantaran arusnya 236,2 dengan panjang 320 meter. Nah, untuk daya bebannya kapasitas 120, kapasitas arusnya IR, IS, dan IST, LST nya masing-masing memiliki 215 nah, dan kapasitas dayanya RST nya memiliki 40 watt, dan itu kapasitas terpakai masing-masing terpakai 150, dan kapasitas daya terpakai 28. Nah, begitu juga seterusnya dengan lab bengkel mekanik, gedung elektro, gedung sipil, gedung F kuliah, gedung PKM, dan gedung AB, dan seterusnya. Jadi di sini adalah salah satu contoh perhitungan dari gardu pasang dalam tersebut. Nah, jadi ini adalah CDCIP dari status dari berapa lama mati per jamnya dalam dalam setahun. Itu padam menandakan merah, menyala menandakan biru. Nah, saya itu adalah yang memadamkan. Sekarang CIP adalah indeks dari berapa kali dia mati, berapa kali dia mati dalam sehari itu. Nah, sedangkan kalau saya adalah berapa banyak jamnya dia mati selama listrik ada dalam gangguan. Nah, jadi ini adalah waktunya kalau pakai listrik di gedung ADM. Jadi ini waktu
dari 00 sampai 06. Bilangan pemakaian 6 kali, persentase pemakaian 3%, persentase tersedia 98, beban total kilowattnya 3, efisiensi energi kilowatt hours-nya 18. Nah, didapatkan dalam per jamnya. Jadi di sini didapatkan ya. Jadi didapatkan dari 0 sampai 06 dapat 2 kali mati. Nah, begitu juga dengan seterusnya dari jam 20 sampai jam 24 ya. Lama pemakaiannya sampai 4, sehingga ini menyala semua, tidak ada gangguan, tidak ada padam. Nah, jadi ini adalah KWH rumus dari perhitungan KWH yang dimakaikan dalam waktunya. Jadi trafo PH-nya, PTH-nya, daya per konsumen gardu dalamnya 115,18 kV ampere. Terus jumlah konsumen yang menggunakannya 614,55 kV ampere. Ini efektif 0,5, keefektifan 0,5. Terus dengan jumlah konsumen 7, dengan kosp 0,5, dan tegangan 0,4 kV. Maka RCC 0,4 kV dengan 87,02 ampere. RCC 20 kV sama dengan 17,74 ampere. Lama perharinya 24 jam. Begitu juga dengan seterusnya dengan lab mekanik, perhitungan dari lab mekanik, gedung elektro, gedung sipil, fasilitas umum, gedung kuliah, dan gedung PKM. Nah, baik, sekian dari penjelasan dari gardu pasang dalam sebuah perhitungan. Yang pertama saya akan membahas tentang Saidi dan Saifi dahulu, yang mana dari penjelasan tersebut saya akan mengilustrasikan dari wilayah saya, wilayah Riau, di WLP Pangkalan Kerinci, yang mana ini adalah laporan Saidi dan Saifi dari penyulang dan di jalan PMB tersebut dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, tadi didapatkan dari 3 tahun terakhir ya, yang mana terdapat di sini jumlah pelanggan per jadi N1 ini adalah jumlah pelanggan yang dilayani. Nah, jadi jumlah di pelanggan yang dilayani sebagai contoh darinya yaitu memiliki 2.417 dari tahun ke tahun. Nah, adapun untuk lama padam jamnya tersebut itu berbeda-beda, ada sampai 23 jam, 8 menit, 27 jam, 78 menit, atau 8,6 jam. Nah, adapun jam dikali dengan pelanggan padam. Adapun T ini yaitu adalah rumus dari lama gangguannya. Dan adapun jumlah dari pelanggan pemadam ya di sini dengan rumus lambda I. Lambda I itu adalah menunjukkan laju kegagalan komponen. Nah, jadi disinilah penyelesaiannya dari Saidi untuk penyelesaian jamnya, yaitu dari jam kali pelanggan pemadam dibagi oleh jumlah pelanggannya atau jumlah dari pelanggan yang dilayani. Begitupun juga dengan Saifi, yaitu dari laju kegagalan komponen dibagi dengan jumlah pelanggan yang dilayani. Nah, maka didapatkanlah hasil seperti ini. Ya, inilah contoh perhitungannya. Misalnya untuk menentukan Saidi dari jumlah kegagalan tersebut, maka kita dapatkan jam kali pelanggan padam, jumlah pelanggannya per jumlah pelanggan yang dilayani, jam atau
bulan dan tahunnya. Jadi didapatkan 68.679,15 per dengan pelanggan yang dilayani 2417. Maka didapatkan CD-nya selama 24 jam 415 jam per tahunnya gitu. Adapun juga SAIFI yaitu menentukan jumlah pelanggan padam per jumlah pelanggan yang dilayani. Maka didapatkan SAIFI-nya dengan jumlah pelanggan padam yaitu 76 pelanggan 76.261 dibagi 2.417 jumlah pelanggan yang dilayani. Maka didapatkan 31.552 kali dalam per tahunnya. Maka didapatkan, jadi kesimpulannya SAID ini adalah jumlah dari jam pemadaman hasil dari per tahunnya, dan ini SAIFI ini adalah berapa kali dalam pemadaman dalam setahun itu. Nah, inilah dapatnya. Begitu juga dengan perhitungan seterusnya. Baik, saya lanjutkan dari jadi di sini kita akan menjelaskan tentang perhitungan kapasitas beban MC tank dari nomor 2 bagian 4. Jadi di sini kita telah memasuki dari hasil dari perhitungan dari identifikasi energi listrik jaringan distribusi penyulang AX Sintex. Nah, jadi dapat didapatkan di sini gardu trafo dari tier 1 sampai tier 5. Kemudian beban KVA-nya ada yang 200, ada yang 250. Kemudian jumlah konsumen, ada yang berbagai macam jumlah konsumennya, ada 131 sampai 132. Terus sekarang kita mencari faktor bebannya, terus faktor diversitas, keempat, kelima yaitu losses, kehilangannya, terus data daya serap konsumen kilowattnya dan spanning reverse-nya. Nah, di sini telah ada rumus dari faktor diversitas. Untuk mencari faktor diversitasnya yaitu sigma beban maksimum individu dibagi beban maksimum kelompok. Nah, jadi faktor diversitasnya itu FD sama dengan jumlah demand max dari tiap kelompok per demand max dari gabungan kelompok. Nah, jadi di sini ada FB beban rata-rata beban maksimum kali T per T sama dengan kWh kilowatt per hours yang dibangkitkan dalam T, beban maksimum kali T. Nah, langsung aja masuk ke dalam contoh bebannya. Nah, di sini kita terdapat tabel 0.1 yaitu tabel 0.01 pola pemakaian beban trafo 1. Ini TR satunya trafo 1 yang domestik. Ini TR 1 dari waktu 24 jam 24 atau tengah malam dari jam 8 sampai jam 8 pagi. Lama pemakaian itu 8, persentase pemakaiannya 24%, beban kilowattnya 136, dibuat totalnya 0, kuantitinya 0. Nah, hingga seterusnya. Maka data yang kita peroleh dari trafo, daya produk konsumennya 200 kV volt ampere dan 170 kV ampere. Untuk daya per konsumen 1300 volt ampere 0,8 F. Terus jumlah konsumennya memiliki 131 konsumen dengan cost P 0,85 dan dengan tegangan 20 kV dan dengan daya 170 kW. Jadi harus isi dari 220 kV itu didapatkan 5,77 ampere. Adapun untuk trafo 2 bagian perkantoran, maka dapat dari jam tengah malam jam 24.00 sampai jam 8 pagi dengan lama pemakaian 8, persentase pemakaian 24%, beban kilowattnya 102,24 dengan beban total KW 0 dan konsumsi energi kilowatt per hour-nya belum diketahui. Maka didapatkan datanya dari trafo 250 kV dengan
tegangan dan 212,5 kV dan daya per konsumen 900 VA dengan 0,8 F dan jumlah konsumen 142 konsumen dengan KSP 0,85 tegangan dengan tegangan 20 kV dan daya 212,5. Maka pada sisi 20 kV nya yaitu sama dengan 7,22 ampere. Adapun untuk di trafo bagian 3 yaitu bagian perkantoran juga, ini beda caranya, beda pemakainya. Didapatkan dari jam 12.00 sampai 8.00. Lama pemakaian 8, presentasi pemakaian 24%, beban kilowattnya 137,28. Maka hingga seterusnya sampai jam 20.00 sampai jam 24.00. Maka dapatkan daya trafo daya 200 kV ampere, 170 kV ampere dengan jumlah dengan daya per konsumen 1300 volt ampere 0,8 F dan jumlah konsumen 132 konsumen dengan KSP 0,85 dengan tegangan 20 kV dan daya 120 kW. Maka didapatkan arus isi dari 20 kV yaitu 5,77 ampere. Adapun untuk di trafo bagian 4 Adapun untuk di bagian trafo 4 dan 5 itu sama dengan yang sebelumnya. Itulah dari hasil pencarian dari perhitungan beban exciting dari perhitungan kapasitas beban exciting tersebut. Baik, saya akan menjelaskan soal nomor 2.5 yaitu penjelasan dari perhitungan konsumsi energi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang konsumsi energi dari denah rumah saya sendiri. Ya, ini tampak denahnya. Ada kamar mandi, ada dapur, garasi, kamar tidur, ruangan tamu, teras, dan lainnya. Nah, di sini adalah perhitungannya. Apa tuh, Pak? Nanti ada apa tuh? Jadi saya menggunakan berbagai macam jenis beban, yaitu lampu LED 45 watt. Yang pertama tuh di bagian teras dengan jenis beban lampu LED 45 watt, daya per unitnya 45 watt, satuannya cuma satu dengan nilai total 45. Terus kamar tidur adik lampu LED 45 watt dengan KKB atau kontak 1 kali 200 volt ampere dengan daya turunnya 220 watt, dengan 220, dengan volume 1 daya total 200 hingga seterusnya. Nah, maka didapatkan kita akan mencari lama jam per hari. Nah, jadi lama jam per hari ini adalah lama hidupnya lampu kitanya hidup. Nah, jadi dari jam berapa ke berapa saja lampu kita menggunakan beban ini. Jika di dalam tabel ini menandakan 1, berarti itu menandakan lampu itu hidup pada 1 jam pertamanya. Nah, seperti ini telah dirangkum dari tabel 1 sampai 24 dan seterusnya. Nah, jadi jika ini menimbulkan 1, maka ini hidup lampu beban tersebut. Jika 0, berarti lampu tersebut tidak dalam keadaan berbeban atau tidak menyala.
Nah, maka didapatkan yang pertama itu dengan pemakaian 13 jam dengan konsumsi energinya 0,5585. Adapun untuk konsumsi energi energinya 14,04 dan konsumsi energi kalori per bulannya yaitu 12,12131. Adapun perbulanan bayaran dari KWH yang 1.200 ini yaitu sebesar 18.252 per bulannya. Nah, jadi ini dia ya, konsumsi energi yang pertama, energi KWH per hari, konsumsi energi KWH per bulan, ini per bulan, dan konsumsi energi kalori per bulan dengan biaya per bulan satu bulannya sekian rupiah. Nah, jadi ini dia. Tertutup ya sepertinya. Jadi untuk mencari rumus konsumsi energi itu sama dengan daya total kali waktu jam per 1000. Nah, untuk konsumsi energi daya total kali waktu per jam kali 100 hari kerja per 1000. Untuk mencari konsumsi energinya, konsumsi energi per bulan kali 1 joule kali 1 kilowatt dengan 3600 kilojoule untuk mencari kalori per bulannya, dan biaya per bulannya sama dengan konsumsi energi KWH per bulan kali rupiah golongan pelanggan berapa. Nah, hingga seterusnya, begitulah cara pencariannya. Jadi untuk kita mencari ini, kita kalikan daya total kali waktu jamnya per 1000. Untuk mencari konsumsi energi ini, inilah rumusnya tersebut. Ini semua rumusnya. Maka didapatkanlah hasilnya seperti ini selama pemakaian beban yang telah kita gunakan per harinya. Nah, jadi inilah total dari keseluruhannya biaya per satu bulannya dari pemakaian semua ruangan di rumah saya, yaitu dengan pembayaran dalam seharinya tuh 92.673 rupiah jika diakumulasikan semuanya dalam per hari. Nah, di sini adalah tabel total keseluruhan lampu LED 50 watt dengan konsumsi energi KWH per bulan 8,4 dengan konsumsi energi kalori per bulannya 7.298. Lampu LED 45 watt dengan konsumsi energi KWH per bulannya 7,56 dengan energi kalori per bulannya 6.532. Lampu LED 40 watt dengan konsumsi energi KWH per bulannya 6,72 dengan kalori per bulannya yaitu 5.806 hingga sampai KKB 1 kali 210 ampere dengan konsumsi energi 115,2 dan energi kalori per bulannya 99.533. Jadi total konsumsi energi yang terpakai ya di bagian total dari konsumsi energi KWH per bulannya yaitu 350.850 dan konsumsi energi kalori per bulannya yaitu 303.160,332. Nah, jadi ini adalah grafik dari kurva pemakaian beban dominan selama 1 bulan. Ini adalah grafiknya. Baik, terima kasih. Saya ucapkan jika ada banyak kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Inilah penjelasan dari saya tentang UAS distribusi di jaringan distribusi 2. Jika ada banyak kata-kata saya yang salah atau dalam pengucapan rumus, baik itu baik itu pun perhitungan dalam menghitung semua beban, baik itu di exiting, di safety, konsumsi energi dan lain-lainnya, saya mohon maaf atas
banyaknya kekurangan ilmu yang saya peroleh. Saya tutup. Terima kasih banyak Pak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.